Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Mahfud Solihin selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, dan yang saya hormati teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sinta Putriana, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan penelitian tesis saya dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat karyawan untuk mengadopsi sustainability to scorecard, studi pada industri perhotelan. Langsung saja saya mulai dengan latar belakang. Jadi beberapa dekade terakhir perusahaan itu dihadapkan pada tekanan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan bisnis yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Tekanan yang dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan atau sustainability sendiri merupakan konsep yang mempertemukan tiga kepentingan berbeda, yaitu kepentingan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Apabila suatu perusahaan beroperasi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, maka akan menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi seperti menipisnya ekologi, menurunnya sumber daya alam, kemudian kesenjangan sosial, dan permasalahan-permasalahan lain dari akibat dari tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Nah, sebaliknya, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Sustainability development atau pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan saat ini tanpa mengorbankan generasi berikutnya. Jadi pembangunan yang dilakukan saat ini dengan pertimbangan tidak merugikan generasi yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan dan green hotel merupakan perwujudan berkelanjutan dari pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, pariwisata merupakan salah satu sektor yang semakin penting seiring dengan kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata seperti pendapatan daerah, pendapatan devisa, kemudian penyerapan investasi, kemudian pembuka lapangan pekerjaan, dan pengembangan daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Namun semenjak adanya COVID-19, perekonomian dunia itu terpuruk dan industri pariwisata menjadi industri yang paling terdampak, di mana penurunannya itu hingga mencapai 60-80% dalam kontribusi ekonomi pada tahun 2020. Selain itu, COVID-19 juga menjadi pelajaran bagi industri pariwisata untuk mempercepat transformasi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan karena industri pariwisata ini dianggap sebagai salah satu industri yang menjadi kunci dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut karena industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki dampak paling banyak terhadap kerusakan lingkungan. Industri perhotelan merupakan salah satu sektor pariwisata dengan kebutuhan sumber daya alam dan energi yang cukup besar seperti konsumsi air, energi, dan sumber daya tak terbarukan yang menimbulkan banyak sekali emisi gas rumah kaca dan CO2 yang berdampak signifikan pada kerusakan lingkungan. Maka dari itu, berupaya untuk mengurangi kerugian dan mengurangi pemborosan merupakan upaya penting bagi industri perhotelan untuk mencapai keberlanjutan. Melalui Green Hotel, industri perhotelan berupaya untuk menerapkan inisiatif lingkungan dan tanggung jawab sosial. Green Hotel akan kehilangan legitimasi dan tertinggal dari pesaing jika gagal memenuhi tuntutan lingkungan dari berbagai pemangku kepentingan. Tantangan yang dihadapi oleh manajemen keberlanjutan termasuk Green Hotel saat ini adalah bagaimana berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Kurangnya integrasi antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan juga kinerja sosial akan menghambat pencapaian kinerja secara simultan. Karakteristik industri berperan penting dalam menentukan pendekatan akuntansi dan pengukuran kinerja yang tepat. Industri pariwisata dan perhotelan merupakan industri padat karya yang membutuhkan alat pengukuran kinerja yang komprehensif, yaitu tidak hanya mengukur kinerja keuangan, tetapi juga kinerja karyawan dan pelanggan. BSC atau Balance Scorecard merupakan alat manajemen yang efektif untuk menerjemahkan visi, misi, dan strategi menjadi sebuah tindakan, kemudian mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat. Selain itu, BSC juga dapat mengatasi berbagai tantangan manajemen keberlanjutan, seperti mengintegrasikan 3 pilar keberlanjutan melalui satu alat analisis yang disebut sebagai Sustainability Balance Scorecard. Karakteristik hotel yang kompleks dengan fungsi dan layanan yang beragam serta berorientasi pada pelanggan yang mudah sekali berubah membuat BSC sebagai alat manajemen strategis sangat penting diterapkan oleh industri perhotelan. Terlebih jika hotel tersebut menerapkan strategi keberlanjutan. Penelitian-penelitian mengenai BSC sudah banyak dilakukan di beberapa industri seperti industri perbankan, kemudian manufaktur, kemudian sektor publik, dan juga di perbankan. Namun menurut Fatima dan Elbana, penelitian mengenai BSC pada industri perhotelan itu masih relatif sedikit karena industri perhotelan itu belum sepenuhnya menggunakan BSC sebagai alat pengukuran kinerja. Maka dari itu, penelitian terkait BSC pada industri perhotelan itu masih sangat diperlukan. Sementara itu, penelitian-penelitian terkait SBSC pada industri perhotelan sejauh ini belum banyak dilakukan. Penelitian yang ada itu masih berupa kerangka SBSC untuk industri perhotelan.
Sedikitnya penelitian terkait SPSC pada industri perhotelan dimungkinkan karena SPSC itu belum banyak diadopsi oleh industri perhotelan. Mencari tahu penghambat yang menyebabkan industri perhotelan belum banyak mengadopsi SPSC akan bermanfaat untuk peningkatan adopsi SPSC pada industri perhotelan. Penelitian terdahulu sendiri mengungkapkan bahwa salah satu penghambat industri perhotelan dalam mengadopsi SPSC adalah kurangnya dukungan dari karyawan. Kaplan dan Norwood sendiri sebagai pendiri BSC juga mengungkapkan bahwa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari karyawan, manajemen menengah, dan manajemen atas itu sangat penting dalam tercapainya keberhasilan balance scorecard ini. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat hotel untuk mengadopsi SPSC berdasarkan perspektif karyawan. Penelitian ini menggunakan TAM dan TTB sebagai dasar untuk melakukan penelitian, di mana TAM itu menjelaskan bahwa niat seseorang untuk menggunakan suatu sistem itu dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan dari sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori of planned behavior yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk menggunakan suatu sistem itu dipengaruhi oleh 3 prediktor, yaitu norma subjektif, sikap, dan juga persepsi kontrol perilaku. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka pertanyaannya adalah sebagai berikut, bisa dibaca. Sementara itu, hipotesis dalam penelitian ini terdapat 10 hipotesis. Hipotesis pertama, yaitu PUU berpengaruh terhadap attitude, kemudian hipotesis kedua, PUU berpengaruh terhadap intention, kemudian hipotesis ketiga, PUU berpengaruh terhadap PU, kemudian hipotesis kelima, PU berpengaruh terhadap attitude, kemudian hipotesis kelima, PU berpengaruh terhadap intention, kemudian hipotesis ketujuh, SN berpengaruh terhadap intention, kemudian hipotesis kedelapan, PBJ berpengaruh terhadap intention. Selain itu, penelitian ini juga memberikan hipotesis mediasi, yaitu H2A, yaitu attitude memediasi hubungan antara PUU terhadap intention. Selain itu, attitude memediasi hubungan antara PU dengan intention. Metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Kemudian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Green Hotel yang meraih penerimaan Green Hotel Award pada tahun 2011 sampai 2019. Selain itu, sampel yang dipilih itu menggunakan kriteria purposive sampling dengan kriteria yang pertama adalah karyawan atau staf pada hotel yang penerima Green Hotel Award pada tahun 2011 sampai 2019. Selain itu, responden itu dipilih juga berdasarkan pada pengetahuan terkait isu berlanjutan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei menggunakan Google Form. Kemudian data mengenai Green Hotel Award itu diperoleh dari website resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian email, telepon, dan nomor HP dari masing-masing hotel dapat diperoleh dari website resmi masing-masing hotel tersebut. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menggunakan STEM-PLS dan aplikasi yang digunakan adalah WAP PLS 7.0. Selanjutnya adalah profil responden. Jadi dalam penelitian ini berhasil terkumpul 79 responden dengan profil responden sebagai berikut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil dan pembahasan. Jadi di dalam penelitian ini terdapat 10 hipotesis, di mana hipotesis pertama adalah persepsi kemudahan penggunaan SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Hipotesis pertama ini terdukung oleh bukti empiris dalam penelitian ini, di mana penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin karyawan merasa bahwa SPSC mudah untuk digunakan, maka semakin positif sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Hipotesis kedua adalah persepsi kemudahan penggunaan SPSC memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Hipotesis kedua ini terdukung oleh bukti empiris dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SPSC memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin karyawan merasa bahwa pengadopsian SPSC mudah untuk digunakan, maka niat karyawan untuk mengadopsi SPSC itu semakin besar. Selanjutnya adalah hipotesis 2A, di mana hipotesis 2A ini adalah sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC mampu memediasi hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan SPSC dengan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 2A terdukung di mana sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC ini mampu memediasi hubungan antara pengaruh persepsi kemudahan penggunaan SPSC dengan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SPSC ini dapat meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC melalui sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Selanjutnya adalah hipotesis ketiga.
ketiga. Hipotesis ketiga adalah persepsi kemudahan penggunaan SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi karyawan terhadap penggunaan implementasi SPSC. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga terdukung yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SPSC memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi karyawan terhadap penggunaan implementasi SPSC. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin karyawan merasa bahwa SPSC mudah untuk diimplementasikan, maka semakin besar persepsi karyawan terhadap penggunaan implementasi SPSC. Selanjutnya adalah hipotesis 4. Hipotesis 4 adalah persepsi kegunaan dari implementasi SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ini terdukung, yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dari implementasi SPSC memiliki pengaruh positif signifikan terhadap sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin karyawan merasa bahwa implementasi SPSC memberikan manfaat yang besar, maka semakin positif sikap karyawan terhadap implementasi SPSC. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis kelima. Hipotesis kelima adalah persepsi penggunaan dari pengadopsian SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Dari bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima tidak terdukung, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dari pengadopsian SPSC tidak dapat meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Di sini terdapat beberapa penjelasan kenapa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima, yaitu yang pertama, persepsi terhadap penggunaan BSC itu bervariasi di semua tingkatan manajemen. Jadi penelitian ini menggunakan persepsi karyawan, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu itu menggunakan sampel yang berbeda-beda, sehingga membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kedua, menurut Jamieson, perubahan itu dianggap peluang bagi manajer, namun bagi karyawan perubahan itu dianggap sebagai beban. Maka dari itu, bagi manajer penting untuk memberikan pemahaman bagi karyawan bahwa SPSC ini mudah untuk digunakan. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis 5A. Hipotesis 5A adalah sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC mampu memediasi hubungan antara persepsi karyawan terhadap penggunaan SPSC dan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Dari bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 5A didukung oleh penelitian ini, yang menunjukkan bahwa sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC mampu memediasi hubungan antara persepsi kegunaan dengan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Dari temuan ini menunjukkan bahwa persepsi karyawan terhadap penggunaan SPSC mampu meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsi SPSC melalui sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis 6, di mana hipotesis 6 ini adalah sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Dari bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-6 ini terdukung, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi SPSC. Dari temuan ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap karyawan terhadap pengadopsian SPSC, maka niat karyawan untuk mengadopsi SPSC ini semakin meningkat. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis ketujuh, di mana hipotesis ketujuh ini adalah norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Dari bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh terdukung, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Dari hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar norma subjektif yang terdiri dari saran manajer, rekan kerja, dan atasan mampu meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Hipotesis terakhir adalah hipotesis ke-8 yang menyatakan bahwa persepsi kontra perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Dari temuan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ke-8 terdukung, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kontra perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Dari temuan ini menunjukkan bahwa semakin karyawan merasa bahwa dia berpeluang dan memiliki kemampuan untuk mengadopsi SPSC, maka semakin besar niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Terakhir adalah keterbatasan, penelitian selanjutnya, dan implikasi. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah sampel yang kecil. Jadi dalam penelitian ini, rencana awalnya itu mengumpulkan responden dari 38 hotel, tetapi yang berhasil dikumpulkan adalah 6 hotel dan hanya 79 responden. Ini termasuk yang kecil, sampel kecil, sehingga akan mempengaruhi generalisir. Kemudian yang ketiga yaitu hanya faktor TAM dan TPP. Jadi penelitian ini hanya mempertimbangkan faktor TAM dan TPP, tidak mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi TAM dan TPP. Kemudian penelitian selanjutnya. Jadi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode mixed method. Kemudian dapat menambahkan objek lain seperti
mempertimbangkan objek lain atau menggunakan objek lain seperti hotel bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan survei pada tingkat yang berbeda. Jadi penelitian ini kan hanya pada tingkat karyawan. Penelitian selanjutnya itu dapat pada tingkat yang lebih atas seperti manajer atau supervisor. Kemudian selain itu penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan menggunakan objek penelitian lain seperti manufaktur dan pertambangan. Kemudian implikasi penelitian. Jadi terdapat 3 implikasi, yaitu teoritis, kebijakan, dan praktis. Implikasi teoritis. Jadi penelitian ini menambah literatur terkait akuntansi manajemen, akuntansi keberlanjutan, kemudian implikasi praktis. Jadi implikasi praktis dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat seseorang untuk mengadopsi SBC itu dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kemudian persepsi kegunaan, dan persepsi kontra perilaku atau persepsi kemampuan. Maka dari itu, dari hasil ini, manajer dapat mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan sustainability balance scorecard pada karyawan. Aplikasi kebijakan, jadi hasil penelitian ini membuktikan bahwa norma subjektif ini dapat meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Artinya bahwa saran dari manajer, kemudian rekan kerja atau atasan itu mampu meningkatkan niat karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Maka dari itu, organisasi hotel atau industri perhotelan ini dapat meningkatkan peraturan terkait dengan pengadopsian SBSC, yaitu misalkan dengan mewajibkan setiap karyawan untuk mengadopsi sustainability balance scorecard. Sekian pemaparan saya terkait dengan hasil penelitian tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.